Coba-coba untuk kalian punya kaset dulu, punya aku berapa ya? 600.000 ya yang punya. Hai semuanya, jumpa lagi dengan Kak Shell dengan pensil alis yang premium ini diambiarin dari 600.000 jadi 10.000. Lagi-lagi overclaim. Kalian tonton aja nih videonya sampai habis. Ya, sabun pipit udah ready? Udah ready? Aku masukin 1000 sabun pipit. 5. Harganya di bawah 100.000 ya. 3. 2, 1. Berapa? 84.000. Ya, beda harga. Ini Sisa 500. Sisa 500 lagi sabun pipitnya. Murah banget. Ada yang 89.000. 300 lagi. 200. Sisa 200. Ayo ambil sekarang juga. Ini bentar lagi. Dari 1000 ke 500 ke 300 begitu cepatnya. Nyatanya yang terjual cuman, heran gue 2025 teknik marketing masih aja kayak gitu, masih aja menggunakan metode-metode yang sama di tahun-tahun jebot dulu. Lagi daripada sibuk nge-live terus, mending Kak Sel urusin tuh reseller-reseller yang lagi speak up tuh. Lu ganti dah tuh kerugian-kerugian mereka, jangan asik flexing-flexing terus, asik sedekah-sedekah terus, asik nge-live terus, asik jualan terus, resellernya nggak diurusin. Ini baru satu sampel produk ya guys, sebenarnya banyak produk yang udah gua record, cuman karena kepanjangan jadi gua ambil yang satu produk ini aja. Tapi dari satu produk ini aja, overclaimnya tuh udah berlebihan gitu, apalagi produk-produk yang lain. Kak Sel, ngeles mulu kerjaannya. Pensil alis yang dark brown. Ini kasih harga coba-coba untuk kalian. Punya kaset dulu, punya aku berapa ya? 600.000 ya yang punya. Hai semuanya, jumpa lagi dengan Kak Shell dengan pensil alis yang premium ini diambiarin dari 600.000 jadi 10.000. Canda Kak Shell. Perkenalkan, nama aku Tika. Dulu sempat mau jadi owner dari pensil alis ini. Sekedar info, ini pensil alisnya premium ya, semua ini mirip kan sama Kak Shell punya. Aku ordernya dari China langsung melalui online shop inisial AB, itu langsung dari Cina. Ini modalnya 2000 perak. Aku pesannya ratusan pieces untuk aku jadikan sampel. Nah, alhamdulillah yang datang sesuai ekspektasi. Nih, pensil alisnya premium kayak gini, nyaris polosan ya. Cuman di sini ada tulisan Cinanya ya, so far bisa lah kalau di stiker. Pengirimannya menggunakan pos Indonesia kurang lebih 2 minggu. Ongkirnya itu nggak sampai 100.000, sudah sama bea cukainya ya, kalau nggak salah. Intinya nggak mahal lah. Saya ordernya ini 100 ya untuk sampel. 100 kali 2.000 itu kan 200.000. Tambah ongkir ya, paling habis 300-an ribu ya untuk sampel. Tadinya begitu, pengen ku stikerin untuk brandku. Ini seingatku ini masih zaman-zaman sebelum COVID ku pesan. Nah, ini tidak lanjut sayang, karena pengurusan izin BPOM untuk barang-barang impornya itu lumayan susah. Bukan susah ya, lumayan ribet. Jadi kuurungkanlah niatku jadikan pensil alis ini sebagai brandku. Padahal ini bagus loh, mirip banget dengan Kak Shell punya. Ya ini modalnya 2000 perak nih. Ini udah lama ku simpan, udah ku edarkan karena gitu belum ada izinnya nih. Ini mirip banget. Terus ini, nah ada spulinya. Menariknya lagi, kalau kita pesan ribuan, ini kita dikasih yang polos, malah tidak ada brandnya. Karena aku pesannya 100 pieces, masih dikasih sampel yang ada tulisan Cinanya. So far bisa diakalin, ya bisa di stiker. Kita bisa mau pakai stiker metalik yang mengkilat, atau mau stiker setengahnya aja. Karena ini benar-benar sebagus ini, benar-benar bisa di rebranding gitu loh. Kalau misalnya teman-teman order di China kayak gini, kita labeling sendiri dengan jual harga 600.000 dengan personality yang kamu punya, dengan personal branding yang kamu punya, boleh lah ya, banyak orang yang percaya. Halo Pak Uya, Bapak adalah anggota DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu coba Bapak dengarkan sejenak suara saya, karena saya adalah suara rakyat. Saya akhirnya menonton video Bapak secara full, dan di situ saya lihat sepertinya Bapak tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin Bapak tidak ikuti dari awal. Nah, ini yang saya lihat, Bapak melihat ada satu orang review produk seseorang dan Bapak menilai itu adalah sebuah persaingan bisnis. Jadi nggak fair dong kita mau menjatuhkan produk orang, sedangkan kita sendiri jualan. Pak, Bapak tahu nggak, itu SS adalah orang yang di awal-awal sudah di review Doktif dan dia terima pada saat itu sebelum akhirnya lebih berat lagi jatuhnya ke Daviena. Dan SS
aman. Walaupun terakhir kita ketahui ternyata ada sosok hebat Nikita Mirzani pada saat itu. Dan kenapa masalah ini akhirnya timbul lagi? Itu karena berangkatnya Isa Zega ke Arab ya untuk umroh. Akhirnya dikasih bumbu-bumbu panas oleh siapa? Adiknya, yaitu Herlin Kenza. Yang sebenarnya kalau Herlin Kenza pada saat itu tidak lantam, ya dia mengakui kalau dia lantam ya, tidak akan separah ini Bapak. Dan sekarang saya akan kasih tahu intinya. Saya lihat belum ada satu orang pun dari orang-orang hebat ya, anggota-anggota dewan, artis-artis besar selain daripada Nikita Mirzani, cuma kami-kami ini aja lah, influencer-influencer kecil yang terus-terusan bersuara. Dan juga sudah banyak sekali orang-orang yang buat video betapa produknya itu sangat merugikan. Saya belum lihat ada orang besar, orang hebat, ya selebritis besar, yang mencoba memposisikan diri mereka sebagai kami, pembeli, konsumen, reseller. Betapa besarnya Bapak kami telah dirugikan. Dan memang kita lihat nih ya, malah dia posting seperti ini. Dan pernah juga ada kata-kata di video saya sebelumnya, reseller itu disebut pengedar barang berbahaya dan mafia, sedangkan reseller mendapatkan barang dari dia. Jadi kalau misalnya reseller pengedar barang berbahaya dan mafia, maka owner disebut apa? Disebut bandar, kemudian pabrik disebut apa? Waduh, ini kami merasa, kami sebagai orang kecil, itu enggak terdengar suaranya. Padahal kerugian yang kami alami itu sudah sangat banyak. Oke lah, saya hanya pembeli yang hanya jumlah sedikit. Bapak bisa bayangkan reseller yang udah stok barang habis puluhan juta, kemudian dia sekarang tidak bisa jual lagi. Bapak tahu nggak betapa menyakitkannya itu? Dan sekarang pihak SS hanya bisa minta maaf, tanggung jawabnya mana? Kami hanya ingin tanggung jawab ya, at least dia tunjukkanlah ganti ruginya. Buka pengumuman besar-besaran supaya produk-produk dia yang berbahaya itu tidak terjual bebas lagi. Kalau ada yang masih terjual, itu karena dia belum menarik barangnya. Setelah ditarik barangnya, kembalikan uang-uang para reseller, termasuk pembeli kecil juga wajib uangnya dikembalikan karena yang kami beli barang zong. Jadi Bapak, di sini bukan hanya tentang persaingan bisnis, Pak. Yang direview oleh Doktif itu bukan cuma SS. Bapak tahu nggak berapa banyak skincare yang setelah direview Doktif itu melambung tinggi penjualannya karena memang bagus. Ya, kalau misalnya kita lihat lagi kata-kata Dewi Persik. Dewi Persik berpihak kepada pemerintah. Itu memang sangat bagus ya, memang betul. Tetapi Kak Dewi, Kakak lihat nggak? BPOM itu belum bergerak. Sebelum bergeraknya Doktif. Setelah Doktif bergerak, udah nge-review banyak produk dan terjadi huru-hara besar ini, baru datang BPOM Kak. Kalau kita tunggu BPOM Kak, keburu hancur lah muka-muka orang Indonesia ini semua. Maaf ya, saya sebagai suara rakyat, inilah yang saya lihat. Yang saya mau, Bapak paham nggak masalahnya sekarang apa? Dan Bapak paham nggak perasaan masyarakat yang seperti kami tertipu, uangnya nggak kembali? Bapak ngerti? Doktif, besok-besok nggak usah masuk TV lagi, Doktif. Gue yakin dari awal Doktif menerima undangan ke TV itu niat hati pingin mengedukasi atau mungkin ada yang ingin diklarifikasi. Tapi pas masuk TV malah dipermasalahin topengnya. Malah lebih fokus ke kenapa pakai topeng, kenapa nggak dilepas topengnya. Udah gitu balik-balik dari TV malah diomongin kehadiran Doktif katanya nggak naikin rating. Mendingan ngundang orang-orang viral di TikTok yang lucu-lucu tuh ratingnya langsung naik. Udah ya Doktif, nggak usah, kemarin terakhir nggak usah lagi. Padahal seingat gue ya, Doktif itu ada pernah ngomong entah di live-nya atau di story, gue lupa deh intinya. Beliau itu ada diundang-undang ke acara TV lain atau ke podcast-podcast gitu, tapi beliau menolak. Beliau tuh ACC yang ini doang gitu. Tapi yang di ACC malah ya nggak nyaman ya Doktif ya. Ya udah pelajaran aja ya, skip, cut off, nggak penting. Ya, itu Cindy Samuel juga yang paling parah baru-baru ini. Di dalam kemasan BPOM dia ngejual isinya haki 6%. Ya kan? Itu lebih parah tuh. Benar. Tapi langsung pembenahan diri. Bagaimana cara membenahkan dirinya? Nih. Ini semua adalah barang-barang dari Ditariknya Nike seluruh dan produk yang ada di reseller dan distributor dari dimusnahkan semua langsung distributor kami. di depan mukanya BPOM. Tuh lihat. Ya kan? Artinya Cindy itu bersedia untuk membenahi diri dan siap rugi. Karena apa? Karena narik barang yang sudah diproduksi, sudah terlanjur terdistribusi ke reseller di seluruh Indonesia, reseller dia, itu dia akhirnya harus dibakar cuma-cuma. Berapa miliar sayang, menyala miliaranku, ya kan? Harusnya kita kalau ada koreksi di review, apalagi sama orang model Doktif yang review ya, menurut gue itu bagus banget sih. Karena apa? Karena kalau nggak ada Doktif mungkin Cindy sampai sekarang nggak bakal tahu tuh krim berbahaya apa enggak gitu loh. Nggak akan tahu tuh krim kandungannya apa aja isinya, kan gitu. Jangan pakai bilang, nanti ada orang yang bilang itu nggak punya etika, namanya nge-review produk orang tapi dianya punya produk sendiri. Lebih nggak punya etika dan lebih nggak punya empati mana sama orang yang udah tahu ini korban kebakaran, rumahnya dikontenin tanpa izin, tanpa permisi, hanya mementingkan kepentingan AdSense semata. Menyala 10.000 dolarku. 10.000 US dollar tuh berapa ya? Masa iya sih duit kecil aja pakai lu terima? Duh, serem banget deh. Sulit dipercaya dunia skincare ini.
$10.000 cair, langsung ngebela ke orang yang salah. Kok bisa begitu ya? Dan gue mau pesen nih sama Tari, nggak usah ancem-ancem Rahayu reseller Cindy. Ngapain lu pakai ancem-ancem Rahayu? Udah lu temenan aja sama Mika tuh yang korupsi uangnya Cindy 2,1 miliar. Yang ngomong begini di konten yang termasuk konten kemarin sama Doktif itu, yang ngomong kan gua, bacot gua. Jadi harusnya kalau lu mau negor gua dong. Ngomong sama gua, jangan lu sangkut pautin lagi sama Cindy. Gua nggak mau bahas lu ya tadi, tapi udah cukup segitu aja. Karena gua nggak mau membukakan jalan kau untuk menuju satu ketenaran, Tari. Gak sudi aku. Dunia skincare-nya emang lagi nggak baik-baik aja nih. Karena apa? Karena ternyata ada dalang baru. Dalang baru itu siapa? Dalang baru kalian pasti tahu kok siapa dalangnya, ya. Makanya ini gue pesan sama kalian, seluruh wayang atau seluruh ekor yang cuman ngekor ngikut di mana kepalanya kalian berada, ya. Kalian harus hati-hati pilih kepala dan hati-hati pilih dalang. Karena apa? Karena tidak semua dalang dan tidak semua wayang itu bagus. Termasuk dalang ini juga pernah ngompor-ngomporin Cindy, udah bener, udah taubat, udah perbaikan diri, udah perbaikan produk, malah dikompor-komporin lagi buat produksi krim-krim berbahaya satu geng sama ular-ular manja itu, ya kan? Udah ular manja sih, Nek, ular berbisa itu, Nek. Gila banget. Giliran orang udah ada yang jadi tersangka, udah ketengkong, dia cuci tangan bersih banget pakai antiseptik, katanya aku nggak ikut-ikutan. Halo, ngeri kali. Udah ya Cindy, lu bye-bye aja deh. Pokoknya udah semangat lu buat booster up dan nyala booster upku.